Mana pecinta sholawat? Mana pecinta sholawat? Di siapa? Iya. Di mana? Alhamdulillah. Itu ya. Tani. Anak-anak tak boleh rame ke sana, dengerin pengajian ya. Tak boleh rame, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik, santriawan santriwati PPG Baitul Fatah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berwajah kembali di bulan suci Ramadan di tempat yang berbahagia ini, yakni di hari yang ke-15. Mudah-mudahan
majelis yang kita adakan selama ini, ta'lim yang kita adakan selama ini akan menjadikan majelis yang penuh mubarakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun ilmu yang kita terima selama ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah fid din wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, para mustami'in mustami'an serta adik-adikku, santriwan santriwati di Baitul Fatah, sebelum memulai ngaji, mari kita bersama-sama membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan acara di mana kita langsungkan ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan nanti benar-benar mampu mengaplikasikan, mampu mengembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram. Syu'urillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, para peserta kuliah senja Masjid Besar Baitul Fatah, para mustami'in mustami'at, adik-adik, santriwan santriwati di Baitul Fatah. Sebelum saya melanjutkan kajian pembahasan berkaitan dengan yang kita bahas pada hari kemarin, perlu sedikit saya sampaikan dan perlu saya sedikit memberikan motivasi kepada adik-adik santriwan santriwati di Baitul Fatah, di mana para santriwan santriwati mulai hari Senin, kemudian Selasa, dan hari Rabu hari ini tanggal 28 April 2021 telah melaksanakan prosesi Pondok Ramadan, dan saat ini merupakan hari terakhir untuk adik-adik melaksanakan Pondok Ramadan di Baitul Fatah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, betapa beruntungnya kalian menjadi salah satu peserta atau menjadi salah satu santri di Baitul Fatah, yakni menuntut ilmu Al-Quran khususnya, di mana betapa pentingnya dan betapa mulianya orang yang selalu belajar Al-Quran dan mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya Quran, bahkan Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Jikalau kalian sedang baca Quran, diusahakan membaca sebaik-baiknya. Kalimat tartil itu sebaik-baiknya. Jangan dibaca syukur baca Quran. Artinya membaca Quran itu ada tata caranya. Harus memakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Adik memakai ilmu apa? Ilmu tajwid. Bahkan dikembangkan sekarang ini tidak hanya cukup ilmu tajwid yang dulu mempelajari hanya taunya ilgham, ikhfa, iqlab, ilgham bigunah, bila gunah, tidak cukup sampai di situ. Dikembangkan sekarang ini yang tak kalah pentingnya adalah memperbaiki bacaannya yang disebut dengan makharijul huruf. Itu penting sekali. Ya, karena banyak orang membaca Quran itu, kalau di zaman dulu itu sepertinya makhraj terkadang tidak begitu dibutuhkan. Hanya menghafalkan bagaimana cara baca panjang pendeknya, mat tabi'i, mat nazim, ibn thaqal, majais mufasil, kemudian juga masa ilwamnya, iklabnya, ikhfa'nya, ilwam bigunah, bila seterusnya. Itu ternyata di zaman sekarang ini lebih ditekankan lagi adalah bagaimana caranya kita ini membaca sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Mabadi Tajwid karangan Ustaz Bastur Al-Bisri Sari Malang. Itu yang sangat diperhatikan, lebih-lebih masalah makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Subhanallah, luar biasa.
Makanya anak muda sekarang, anak ngaji-ngaji itu luar biasa, makhrajnya bagus-bagus. Ya, bagus-bagus. Apalagi Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, ini kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran. Artinya apa? Tidak hanya dibaca, isinya Quran diamalkan. Jadi ini yang sangat penting. Apalagi ini lagi bulan suci Ramadan, sangat penting sekali mengamalkan Al-Quran, termasuk mengamalkan isinya Quran, bahkan memperfasih bacaan Qurannya, memperbagus bacaan Qurannya, sehingga nanti ketika keluar dari pendidikan atau lembaga pendidikan Al-Quran Baitul Fatah ini betul-betul nanti bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar lulus, atau terkadang anak-anak itu keluar belum selesai, belum dikhatam sudah keluar, belum selesai mengaji yang baik sudah keluar meninggalkan pendidikan. Ini enak, ya, karena dianggap Quran itu tidak begitu penting, tidak seperti pelajaran umum. Kalau sudah lulus pelajaran umum, baik di tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya, itu dianggap sudah menjamin segala-galanya. Nah itu. Padahal di zaman sekarang ini, subhanallah, banyak para hafizul Quran, para hafizah, para penghafal Quran, laki-laki perempuan di mana-mana, luar biasa. Dengan Quran itulah mampu menghidupkan dirinya dan bahkan mampu menghidupi keluarganya, luar biasa dari bacaan Quran. Tetapi berarti bacaan Quran adalah penting. Jadi ya, penting. Subhanallah. Oleh karenanya kita doakan anak-anak kita yang mengaji di TPQ Al-Fatah ini, di TPQ Baitul Fatah ini, diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan nantinya keluar dari TPQ Baitul Fatah ini benar-benar mampu baca Quran dengan baik dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, para mustami'at, serta adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita lanjutkan pembahasan kemarin yang sudah pernah saya kutip dalam hal atau bab masalah rukhsah di dalam bulan suci Ramadan, seperti yang saya ungkapkan kemarin perjalanan Rasulullah pada waktu peresmian Mekah. Pada waktu peresmian Mekah itu Rasulullah berjalan dengan para sahabat sampai di tempat Rasulullah itu belum waktunya maghrib, sudah berbuka duluan, meminta sekedip air dan Rasulullah meminumnya. Nah ini perlu dijadikan salah satu acuan jika nanti kita terjadi hal-hal yang semacam itu. Apabila perjalanan kita sudah mencapai kurang lebih 85 sampai 90 kilo, itu ada salah satu penambahan atau disebut dengan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul, boleh berbuka, tidak harus berpuasa. Baik, saya lanjutkan para bapak, ibu, mustami'at, peserta bersenja, masih bersama Baitul Fatah rahimahumullah, di hadis yang ke 651. Saya lanjutkan dari urutan kemarin. Wa an Hamzah bin Umar al-Islami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fi quwwatan 'ala siyami fi safari fahal 'alayya junah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatan min Allah faman ahada biha fahasana wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Rawahu Muslim wa asluhu fil muttafaq alaih min hadis Aisyah an Hamzah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada salah satu sahabat namanya Jabir Ibnu Umar al-Islami radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi
Inni ajidu fi quwwatan 'ala siyami fi safari. Fahal 'alayya junahun? Wahai Rasul, sesungguhnya saya mampu berpuasa walaupun dalam kondisi perjalanan jauh. Nah, lalu apakah saya harus membatalkan puasa saya wahai Rasul? Kata si Hamzah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiya rukhsatan min Allah. Sesuatu yang terjadi terhadapmu itu, kata Rasulullah, kamu dalam kondisi perjalanan lagi berpuasa, perjalanan cukup jauh, kata Rasulullah, hiya rukhsatan min Allah. Kamu itu sebetulnya mendapatkan keringanan, tidak harus berpuasa. Artinya boleh membatalkan puasanya. Maka dari itu Rasulullah melanjutkan apa yang perlu Rasulullah sampaikan kepada Hamzah. Faman ahada biha fahsan, wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Akan tetapi barang siapa orang yang karena perjalanan tersebut harus berbuka, itu baik. Lagi, faman ahada biha fahsan. Apabila kamu mengambil rukhsah tersebut, mengambil kebijakan tersebut, mengambil keringanan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa tersebut, maka kata Rasulullah fahsan, itu baik. Gitu? Paham gitu? Baik. Artinya boleh mengambilnya, boleh berbuka, tidak perlu melanjutkan puasa sampai maghrib. Akan tetapi juga kata Rasulullah, wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Apabila orang yang berpuasa tersebut tetap meneruskan puasanya, eman dengan puasanya, tetap berpuasa walaupun perjalanan jauh, sampai di tujuan pun atau di tengah perjalanan pun tetap melanjutkan puasanya, maka kata Rasulullah, fala junaha alaihi, itu tidak ada masalah. Boleh diambil, boleh tidak diambil juga boleh. Paham ya? Jadi jangan mempersulit keadaan, jangan mempersusah keadaan. Ini hadis yang mengatakan begitu, Rasulullah yang mengatakan boleh diambil, boleh tidak diambil. Artinya boleh berbuka atau tidak berbuka. Emang Allah cuma kurang setengah jam, eman misalkan begitu ya. Mari asar, misalkan sudah jam 5, entar lagi lah kurang setengah jam, eman wis buku aku wis tak tutup tulisan kosong. Gak apa-apa, masih perjalanan jauh, masih ada keringanan, gak apa-apa, wis gak tak jubuk, tidak saya ambil, enggak apa-apa, kata Rasulullah, boleh. Dan tidak akan dimarahi oleh Allah, kan begitu. Bahkan Rasulullah juga tidak akan marah, karena orang itu mampu dan tetap eman dengan puasa, tidak apa-apa. Tetapi kalau dengan merasa kehausan banget, maaf, karena perjalanan jauh, apalagi panas-panas, itu boleh diambil, boleh tidak berpuasa, boleh tidak melanjutkan puasa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salah satu itu. Jadi setelah kamu melewati beberapa rintangan, ujian, kesulitan, akan ada kemudahan. Apa ini kemudahan? Bisa diambil atau tidak bisa diambil, atau tidak diambil. Jadi begitu. Bahkan kata Allah, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Lebih jelas lagi Qur'annya. Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan. Kurang apa? Ya. Kurang bagaimana Allah kepada kita? Kurang murah ya Allah kepada kita. Bagi Allah sendiri tidak mau kesulitan, tidak mau mempersulit hambanya, tidak mau mempersusah hambanya. Allah
kemudahan. Jadi jangan kita sendiri mempersulit. Nah, gitu loh, Pak. Paham gitu? Lalu sudah dikasih penambahan kok gak gelem. Ya salahnya sapa? Sampai semaput misalkan begitu ya. Perjalanan guys sebentar. Karena perjalanan jauh sampai semaput, masya Allah. Kau sudah dikering-keringan, gak apa-apa, oke loh. Iftar berbuka loh. Dan sudah teruskan puasanya. Kisi gak gelem, masih mau mempertahankan. Ya gak apa-apa, tapi kalau geblak terjadi sesuatu misalnya, kan susah. Oke, monggo. Apa pertanyaannya? Dalam haji. Baik. Jadi kalau ada yang terpaksa tidak berpuasa dalam perjalanannya, besok diganti di hari yang lain. Jadi aturannya dalam Al-Qur'an Karim, "Faman kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Apabila dalam keadaan berpuasa, faman kana maridun, ada salah satu orang yang berpuasa tersebut keadaan sakit, untuk minum obat untuk cepat sembuh dari sakitnya, itu boleh tidak berpuasa. Satu orang sakit. Yang kedua ala safarin, atau orang dalam perjalanan yang saya sampaikan dari tadi. Atau dalam perjalanan yang membutuhkan perjalanan panjang minimal 85-90 ke atas, itu boleh tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh mengganti di hari-hari yang lain. Hari lain maksudnya apa? Di bulan Syawal nanti, bukan di Ramadan juga. Setelah Ramadan ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Safar, ada Jumadil Ula, ada Rabiul Ula, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada Jumadil Ula, Jumadil Akhir, ada Rajab, ada Sya'ban. Masih 4 besar, 11 bulan kesempatan untuk mengganti puasa Ramadan yang pernah batal sebelum jatuh Ramadan lagi. Paham gak? Jadi silakan panjenengan boleh tidak berpuasa, boleh mengambil tadi itu, boleh membatalkan puasa, tapi jangan lupa besok di hari lain harus diganti. Paham gak? Tapi ngapunten, jangan panjenengan kemudian juga karena ada rukhsah, ada keringanan dari Allah, ada kemudahan dari Allah, lalu gampang loh, ya. Gampang loh. Dari sini ke Mojokerto berapa kilo kira-kira? Ada 70 kilo? Nggak ada ya mungkin ya. Nggak sampai, hitungannya nggak sampai 85 ke atas, nggak sampai. Ternyata sampai ke Mojokerto mobil. Aku punya rumah pengajian, aku sering ngomong kalau perjalanan jauh oleh mobil kok Surabaya Mojokerto paling masih paling gitu. Masih paling. Ternyata mobil ya jangan. Bisa kita lihat kilometernya mobil atau sepeda motor kan bisa, ya toh? Atau mungkin jangan-jangan panjenengan kepingin mendapatkan 85 kilo ke atas di Surabaya muter mau gitu, ya? Muter manuan, kejeran, balik meneh muter, ya tidak boleh. Dalam kota, ya nggak ada ceritanya. Dihitung karena muternya lama gitu ya, muter-muter Surabaya, Gunowo, balik kejeran, balik Sidoarjo, perbatasan rumput ke utara ke barat, muter nih. Ternyata ketemu 90 kilo, mungkin ya alhamdulillah. Dia tidak begitu. Itu namanya orang mencari kemudahan sendiri, bukan tatanan yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi mari kita mencoba bersama-sama, jangan mempersulit diri. Ya maaf, jangan mempersulit diri. Allah sangat banyak memberikan kemudahan kepada kita, termasuk Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita. Jikalau kita sedang perjalanan atau sakit, jangan susah-susah berpuasa. Boleh tidak berpuasa, tapi nanti panjenengan harus menggantinya di hari yang lain. Masih ada waktu ya, bisa baca satu hadis lagi. Baik, yang terakhir perlu saya bacakan lagi. Hadis di nomor 652, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala rukhsah lisyaykh al-kabir ay yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alayhi wa Darqutni wa Hakim wa sahahu li Ibn Hibban. Ini ada juga
Bukan perbedaan, ada juga perbandingan hadis, ya, artinya penjabaran hadis dari tadi. Dari Abbas radhiyallahu anhu berkata, diperbolehkan, ya Rasulullah mengatakan begitu, diperbolehkan bagi menular orang yang berusia lanjut berbuka atau tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin setiap harinya, ya. Kemudian tidak wajib menggantinya, wala qada'an alaih. Jadi beda dengan yang tadi hadisnya. Kalau ada orang yang sudah tua renta, yang sudah sepuh, mungkin kalau sekarang boleh dibilang usianya mungkin 90 ke atas ya, yang memang betul-betul sudah sepuh dan tidak mampu berpuasa, itu boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Fidyah itu kata-kata fidyah itu memberi makan orang miskin setiap hari, gitu, memberi makan sebagai ganti puasanya, tetapi tidak wajib qadanya setelah Ramadan. Ya, jadi berbahagialah orang yang sudah tua, maaf. Berbahagialah orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu berpuasa, tidak usah berpuasa, cukup memberi makan orang miskin setiap hari. Ya, paham nggih? Dan sing pertama ya ojo, kecuali punya penyakit khusus, ya. Kecuali punya penyakit khusus. Bagi ini hadisnya orang tua renta, orang manula. Kalau manula itu di usia berapa Pak ya sekarang ya? Ya, kalau 75 masih tahe sekarang ya. Ya di usia 80 ke atas barangkali atau 75 ke atas lah. Itu sudah renta banget karena usia manusia umat Rasulullah itu ke bawah sekarang ini kisaran di antara 60-70 tahun itu bagus, luar biasa. Okay. Oleh karenanya subhanallah, mudah-mudahan panjenengan yang mempunyai orang tua yang sudah tua tidak dipaksakan harus berpuasa. Dah, kaisa untuk puasa. Ya apa sampai tak untuk duit nak berfidyah. Loh, puasa ae wis. Loh, jangan. Hati-hati yang punya orang tua sudah tua, hati-hati. Jangan dipaksa berpuasa kalau tidak mampu. Lebih baik tidak berpuasa dengan ganti sebagai anak yang bertanggung jawab pada orang tua, sebagai baktinya pada orang tuanya, menggantikan memberi makan orang miskin setiap hari. Yang saya berapa kali makan tiap hari? 3. 1 kali? Oh lebih? 2 kali? 3 kali. Nah tinggal hitung penjenengan. Kalau ngasih makan orang miskin 3 kali sehari, per porsinya berapa? Ada nasi yang harga 7.500, ada 7.500, ada 8.000, ada 10.000, ada yang lebih. Tinggal hitung aja. Kalau bikin rata-rata 8.000 aja 3 kali berapa? Itu setiap hari. Berapa hari tidak berpuasa? Kalau 30 hari cakep, ya sudah. Dihitung 30 hari. Kalau dihitung 10.000 per porsi, berarti kan 30.000 per hari. Berarti 1 bulan berapa ketemunya? Hah? 900.000. Ojo lagi. Barangkali punya orang tua yang sudah tua renta, tidak puasa mulai hari pertama, sekarang sudah masuk hari ke 16. Jangan lupa panjenengan harus menggantinya, memberi makan pada orang yang tidak mampu, orang miskin, membayar fidyah sebagai gantinya. Tapi tidak wajib kok qadha. Tak perlu qadhanya setelah Ramadan. Paham nggih? Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, mustami'in mustami'at, beserta kuliah senja, besar Baitul Fatah. Pada sore hari ini kita diikuti juga oleh santriwan-santriwati ini, murid-murid kita semuanya di Baitul Fatah, generasi muda kita giring, kita kita kawal bareng-bareng putra putri panjenengan ini. Mudah-mudahan nantinya setelah keluar dari TPG Baitul Fatah mampu membaca Quran dengan baik dan bisa kita dengar bersama-sama. Harapan kita semuanya sebagai orang tua nanti mampu mendoakan kedua orang tuanya, lebih-lebih kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Tidak ada lain harapan. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata Adam inqata amaluhu illa min thalathin." Anak Adam kalau sudah meninggal dunia, yang bisa diharapkan hanya 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyatun. Yang punya sedekah jariyah, lebih-lebih di masjid besar Baitul Fatah sedang membangun, barangkali punya kelebihan rezeki, silakan diinfakkan ke masjid besar Baitul Fatah. Sepanjang masjid dipakai ibadah, seumur hidup panjenengan, insya Allah, bukan hanya insya Allah, sudah pasti pahalanya mengalir kepada panjenengan. Bahkan sampai jenengan masuk ke liang lahat, ke liang kubur, sepanjang masjid tidak roboh, masih pakai ibadah, tetap mengalir pahalanya kepada panjenengan, dan besok bisa diambil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, harapan kedua orang tuanya apa? Setelah amal jariyah tauhid,
memberikan pelajaran Al-Quran kepada murid-muridnya, lalu murid yang mengamalkan, murid-murid yang mengamalkan lagi, murid yang mengamalkan, mengembangkan terus. Sepanjang ilmu itu dipakai, maka guru yang pertama tetap mendapatkan aliran, mendapatkan kucuran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang terakhir, baik kurang 3 menit. Yang terakhir kata Rasulullah, setelah kita meninggal dunia yang bisa kita harapkan apa? Awwalatun sholih yad'ulah. Mempunyai anak soleh dan solehah yang mampu setelah ditinggalkan kedua orang tuanya mendoakan kedua orang tuanya. Tidak hanya diingat, wong tuaku sudah meninggal. Setelah ingat itu lalu tidak ngapa-ngapain, goblok berarti. Ya, goblok berarti itu anak tidak bisa apa-apa. Setelah ingat kalau orang tua sudah meninggal, apa yang dia baca? Ambil wudu, ambil Quran, di khusus orang tuanya, ila hadratin Nabi Mustafa. Setelah itu kemudian arwahi, simpulan bapak atau ibu yang sudah meninggal dunia dikhususin, lalu dibacakan Al-Quran, dizikirkan, diampunkan, diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Nah, itulah akan menjadikan keringanan siksa kuburnya kedua orang tua, bahkan menyelamatkan kedua orang tuanya besok kalau mau disiksa oleh malaikat siapa? Mungkar Nakir, masih dikubur, yang akan menyelamatkan dan meringankan siksanya. Bahkan kata Rasulullah mengatakan, man ana ala hadzal mayyit bi dzikrillah wa qira'atil Qur'an wajabat dakhulul jannah. Yang kedua, wajabat bi syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang mengingat orang sudah meninggal dunia lalu berzikrullah, membaca Quran, apa yang terjadi? Wajabat dakhulul jannah, wajib nantinya orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang kedua, wajib mendapatkan pertolongan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah harapan kita bersama. Mudah-mudahan santriwan-santriwati TPK Baitul Fatah ini nanti mampu yang diharapkan kedua orang tuanya minimal bisa mendoakan nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sore hari ini Allah benar-benar ridha kepada kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah, barakah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian dari kami pribadi kemarin bersama hari ini pada keadaan orang lebihnya, suatu hal yang kurang berkenan, maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah akan dilanjut oleh ustaz yang lain. Wa akhiran min as-siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.